Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Ingkang kawula muliakan, yang saya muliakan para alim, para sepuh, bini sepuh, khususnya takmir Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak, ibu, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sore hari ini sambil menunggu waktu buka, kita isi dengan kegiatan ilmu, kegiatan yang sangat mulia, kegiatan ilmu yang Allah Ta'ala akan sediakan surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Salatullah wa salamuhu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para umatnya yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini ada topik yang diberikan kepada kami, yaitu ku infakkan hartaku, ku bersihkan diriku. Jadi ada dua kata kunci penting di sini, yaitu infak dan bersih. Untuk membedah tema ini, mengureh tema ini, tentu harapan kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kata Imam Syafi'i, kalau ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, itu syaratnya ada 4. Pertama, memiliki hati yang ikhlas.
Jadi hati ikhlas itu bersih, murni, lillah, murni, bersih dari sifat-sifat tercela. Jadi hati ini bersih dari sifat sombong, riya, takabur, hasud, iri, dengki. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin ketika menuntut ilmunya diberi Allah Ta'ala ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, maka hati ini dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Karena hati yang ikhlas itu juga akan melahirkan niatan-niatan yang ikhlas. Sehingga sore hari ini pun kita niat kita ikhlas ngaji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, itu bekal yang halal. Jadi menuntut ilmu bekalnya halal. Oleh karena itu, ketika kita mensekolahkan anak, memondokkan, menguliahkan putra-putri kita, maka kita bekali dengan biaya yang halal. Jadi meskipun mondok di tempat yang sederhana, sekolahnya juga dalam negeri, tapi itu dengan biaya yang halal, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan pada ilmunya. Sehingga Pak, ilmunya itu menjadi bermanfaat, akan mengeluarkan, akan membuahkan akhlakul karimah, perilaku yang terpuji. Meskipun sekolah di luar negeri, kalau dengan biaya yang haram, maaf hasil korupsi, diberikan anak kuliah di luar negeri, ya ilmunya tidak akan manfaat, naudzubillah. Yang ketiga, ada ridhonya guru. Jadi makanya kalau menuntut ilmu, maka jangan sampai berani kepada guru. Yang keempat, ada ridhonya orang tua. Jadi jangan sampai juga ketika mondok, sekolah, kuliah, menuntut ilmu, ngaji, jangan sampai berani kepada orang tua. Jadi kalau sampai berani kepada orang tua, ilmunya tidak akan barokah, ilmunya tidak akan manfaat. Para jamaah rahimakumullah, yang pertama yang kita urai adalah infak. Jadi ku infakkan hartaku. Jadi kalau berbicara tentang infak, itu pemberian yang sifatnya bentuknya materi. Jadi zakat, infak, sedekah, nah, ini karena waktunya ini kita dikejar waktu, maka kita langsung infak, pemberian yang sifatnya materi. Jadi kalau materi ya bisa duit, benda. Makanya ada satu masjid yang bertanya, apa boleh saya membuat kotak infak itu dibikin seperti kerdus? Ada Pak, masjid itu tidak, kotaknya kecil besar, bahkan sambil ada petugas, ada petugas yang keliling ini. Ya, di Jumatan, bukan kotaknya yang tapi keliling ini. Dinamakannya kotak infak besar. Karena apa? Bagaimana kalau seandainya pas itu nggak bawa duit, dia bawa cincin yang batunya agak mahal, dia masukkan. dia masukkan, atau mungkin karena HP-nya banyak, HP-nya dia masukkan.
Dianukan berarti kan sudah nanti biar takmir yang melelang jadi hartanya masjid. Jadi sifatnya materi. Untuk mengurai ini saya pakai metode seperti dalam bahasa Inggris 5W 1H saja, Pak. Jadi ada what, ada when, why, who, where, how. Jadi buatnya sudah, tapi why-nya sekarang. Mengapa kita perlu berinfak? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261, jadi sebelum berinfak Bapak Ibu, kita perlu tahu keutamaannya. Orang itu kalau tahu keutamaannya itu biasanya senang beramal. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim, nanti jenengan karena ini waktu bisa membuka di surat Al-Baqarah insyaallah ayat yang ke-261 itu bahwa orang yang berinfak oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ganjaran 700 kali lipat. Jadi kalau infak jenengan infak 1.000 balasannya 700.000. Kalau 10.000 berarti 7 juta. Bang mana yang mau seperti itu, Pak? Nah, jadi Allah sediakan seperti itu. Saking besarnya. Itu belum lagi kalau didasari dengan kesabaran. Makanya Allah tegaskan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi bergegaslah mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluasnya langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ampunannya Allah gandengnya surga. Bu, mau surga apa enggak? Pasti kita semua kan ingin surga. Lah itu untuk mendapatkan ampunan diantaranya pertama apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi yang mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi dalam keadaan sempit itu mungkin diuji oleh Allah. Nah, hidup ini kan ujian, diuji oleh Allah dengan rezeki yang pas-pasan, tapi dengan kesabarannya. Kesabarannya, ketulusannya dia mau berinfak. Loh, kesabarannya dia mau berinfak ini loh, kesabarannya sendiri itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahalanya tidak unlimited. Pahalanya tidak terbatas. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu berinfak? Karena banyak hadis yang menerangkan fadilah sedekah, fadilah berinfak. Jadi kalau sedekah memang lebih luas, Pak, ya. Jadi kalau infak khusus dalam hal materi, tapi kalau sedekah lebih luas. Bisa materi, bisa non materi, bahkan senyum, berwajah seri, ya. Tutur kata yang baik, sedekah. Yang kedua, kemanfaatannya. Ada, tidak saya sebut nama, ada orang itu purnawirawan. Purnawirawan itu orangnya tinggi besar. Dia taunya kalau sudah meninggal saya nih, kalau ternyata dia itu ahli infak, orang yang loman, itu tinggalnya di Girilaya, di nggak jauh dengan Ustadz Mustafa nih, dia
Dengan saya juga gerila ya, sampai sebagian rumahnya dibikin masjid supaya orang-orang kalau ke masjid nggak terlalu jauh. Saya pun juga sering ngisi kuliah subuh, ngisi taraweh, ya. Dan dia namanya Purnamen dalam bidang agama awam. Itu berapa tahun dia senang sama kiai-kiai, sama ustadz senang sekali. Lah satu ketika saya diberitahu kalau Pak Fulan itu meninggal. Lah bayangan saya, orang tinggi besar seperti itu, ya Allah, gimana nanti ngangkatnya gitu. Saya datanglah, saya ke Girilaya itu. Cuma saya nggak ikut memandikan, tapi saya nulungi ngangkat. Subhanallah, sebesar itu yang ngangkat saya aja paling gemuk. Yang lain kurus-kurus, saya di tengah. Begitu saya angkat, luar biasa ringannya. Masya Allah, luar biasa ringannya, Bu. Si orang ini, si takmir ini, takmir masjid ini, juga mantan purnawirawan, dari mantan tentara. Tinggi besar orangnya. Lalu banyak ibu-ibu itu yang nangis, ibu-ibu tua sepuh nangis, anak-anak kecil nangis. Apa tangisannya mereka itu? Aduh, Pak Fulan sudah nggak ada lagi ya yang ngasih saya duit. Baru saya getar hati saya, ya Allah, ini orang ternyata ahli infak, ahli sedekah. Banyak anak-anak kecil juga nangis, nggak ada lagi yang ngasih duit. Ternyata apa? Iya Pak, Bapak ini rumahnya banyak adik, maklum orang dulu ya, di kampung di petak kecil-kecil, disewakan, dikontrakkan, hasilnya itu dibagi-bagikan Pak. Sebagian dia ambil, dia infakkan ke janda-janda tua yang tidak mampu, ke anak-anak yang suka ngaji itu kadang dikasih duit. Nah itu biar seneng ngajinya, semua nggak dikasih sama ibu-ibu, janda-janda yang tua miskin, dikasih duit ngaji. Masya Allah. Lah itu saya dengan mungkin diantaranya karena kesenangannya berinfak, kesenangannya bersedekah, Allah Ta'ala ringankan ya. Jadi Masya Allah. Sebaliknya Pak, saya pernah dimintai tolong oleh si anak, Ustadz tolong bapak saya nazak di rumah sakit. Nazaknya itu sudah tadi, sudah mulai siang tadi gitu. Itu nazak, tolong tuh saya dibantu baca Yasin. Datanglah saya Bu ke rumah sakit, baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Terus sampai beberapa kali capek, terus begitu Bu. Sampai anaknya saya panggil, nak baca Yasin juga, bantu ini. Jadi jangan guyon, jangan ayo ngumpul sini baca Yasin. Baca anaknya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tambah nemen. Ternyata yang dibaca Latinnya Bu. Jadi nggak ada ya. Jadi jangan sampai punya anak Bu nggak bisa baca Quran, nanti pas nazak anaknya baca Quran Latinnya yang dibaca. Jadi tambah nemen nazaknya itu. Nazaknya tambah nemen. Sampai beberapa kali Bu. Itu sampai capek Pak. Baca surat Ra'du mental, bacain terus, jadi sampai siang, maghrib, sampai besoknya. Lalu disuruh salah satu keluarganya minta maaf ke tetangga-tetangganya, naudzubillah ya. Ternyata apa kesaksian tetangga-tetangganya? Wah itu orang kaya tapi bakhil. Ya Allah, jadi kaya tapi bakhil. Kalau ada masjid, ada acara apa, minta bantuan, padahal kaya, punya mobil, rumah juga punya mobil. Itu
kesaksian tangan begitu. Ya mungkin cuma dalam hati saya, mungkin diantaranya karena kebakhilannya itulah yang menyebabkan juga nazak pun sulit. Mungkinnya kalau dalam Al-Quran kan sudah ditegaskan, Bu, kalau nanti orang mau mati, apa yang dia Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi nyawa mau dicabut, apa permintaannya calon mayit ini? Ya Allah, ya Rabb, undurkan sedikit saja, undur saja. Saya mau sedekah, saya mau beramal soleh. Mungkin kira-kira jawabannya malaikat, kaset cak. Jadi sudah nazak, dia ingin sedekah. Jadi mumpung belum telat. Makanya saya punya tanah sedikit di Madura itu, ya, ini cuma sekedar contoh Bapak Ibu. Ya, istri saya suruh nanam apa saja, seperti kebutuhan ibu-ibu itu, Pak. Di dapur jeruk purut, serai, suruh, pokok yang kaitan itu enggak saya suruh, memang tetangga-tetangga silakan ambil gratis, berapapun kebutuhannya, apa, daun salam, pokoknya yang bermanfaat dulu, Pak. Nah, itu niat saya. Kalau sedekah harta, sedekah duit, ya juga istilahnya kalau infak wajib itu kan ada infak ini, ada infak wajib, itu infak suami kepada istri. Jadi nafkah suami kepada istri, anak-anaknya wajib. Makanya istilah suami, SUAMI, semua uang akan menjadi milik istri, ya. SUAMI, semua uang akan menjadi milik istri. Semua uang, begitu Pak, ya. Jadi kalau mau uang diberikan istri semua, ya. Setelah itu nanti berdua baru dihitung termasuk kebutuhan infak. Nah ini setelah itu, ya itulah, sehingga apa, saya yakin itu akan kemanfaatannya itu juga untuk anak dan istri saya. Istri saya cuma satu, Bu, jadi nggak istri saya, bukan ya, anak dan istri saya, jadi keluarga saya. Begitu. Tujuannya apa? Ya, hidup ini tujuannya apa sih, Bu? Pak, kita kan ingin bahagia, gimana, betul? Hidup ini kan ingin bahagia. Jadi ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Jadi tujuan jangka pendeknya fid dunya hasanah, jangka panjangnya wa fil akhirati hasanah. Jadi kebahagiaan dunia ini jangka pendek, kebahagiaan akhirat jangka panjang. Kan begitu, kepingin bahagia, jenengan punya rumah 2 lantai, kepingin naik ke tingkat yang kedua, pakai alat apa enggak? Pakai alat kan? Pakai tangga kan, alat itu. Ya kalau kita ingin bahagia ya pakai alat, diarahnya infak. Senang berinfak, ya. Suka sedekah. Jadi orang yang rajin, Bu, jenengan bulan Ramadan ini yang Rasulullah memberikan motivasi afdalu sedekah fi Ramadan, ini sebenarnya kita ini disuruh juga latihan kaya, Bu. Jenengan kalau ingin jadi petinju kan latihan tinju, ya. Kalau ingin juara karate kan latihan karate. Kalau ingin silat ya latihan silat, ya. Ingin kaya apa enggak, Bu? Ya perlu latihan kaya, ya. Nah, jangan sampai latihan miskin, berarti kepingin miskin. Jadi kalau latihan kaya, apa latihannya? Ya memberi itu, berinfak.
Jadi suka berinfak itu latihan kaya, nanti dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai latihan miskin. Latihan miskin senengane minta, punya tapi masih minta. Naudzubillah. Lah ini jelas kalau Allah tegaskan tadi, waktunya sudah mepet, belum bersihnya ini. Yakin dengan alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra, dengan berinfak dalam keadaan kita diuji kaya, senang berinfak, diuji miskin juga berinfak. Tujuannya apa? Ya maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Karena apa? Wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, ampunannya Allah gandeng dengan surga, kebahagiaannya Allah. Nanti ketemu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian dampak selanjutnya dari senangnya berinfak itu akan menjadikan hati kita bersih. Nah, makanya saya tertarik juga judulnya, pinter yang bikin judul itu. Ku infakkan hartaku, ku bersihkan diriku. Cuma seandainya yang lebih bagus kalau judul ini ditaruh di pertama, Pak. Jadi di Ramadan pertama biar termotivasi. Nanti termotivasi, dia senang berinfak, latihan kaya kok. Nanti pasca Ramadan, wah, dapat Lailatul Qadar, dikayakan oleh Allah Ta'ala. Tapi ini puasa kurang beberapa hari, nah, dapat materi ini ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan pasca Ramadan pun kita tetap senang infak. Karena apa? Di antaranya hasilnya memang bersih, ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati ini bersih dari dosa karena maghfirahnya Allah. Lihat di antaranya tanda-tanda orang yang hatinya bersih, dibersihkan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala, itu punya perilaku hati-hati. Jadi tidak sembrono. Jadi orang itu kalau hati-hati dalam perilakunya, itu menunjukkan ada kebersihan hatinya. Lebih-lebih zaman sekarang loh, Pak, kita harus hati-hati. Jadi berakidah, mantapkan hati-hati, mantapkan ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalam kehati-hatian. Dalam perilaku juga banyak hadis-hadis sesungguhnya yang menerangkan supaya kita hati-hati. Di antaranya ada satu hadis menegaskan, sayati 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyatu fihim illa bil ma'siyat. Akan datang suatu zaman kepada manusia yang kehidupan itu tidak bisa diatur dengan baik kecuali dengan maksiat. Ada satu zaman yang orang itu kayak nggak bisa hidup kalau nggak maksiat, kayak nggak bisa makan kalau nggak maksiat, kayak nggak bisa beli rumah kalau nggak maksiat. Naudzubillah. Jadi kecenderungannya bermaksiat. Hatta yukadzibu rajul wa yahlif, kata Rasulullah. Ciri-ciri pada zaman itu banyak orang berdusta. Jadi goro, dusta itu dianggap biasa, bohong dianggap biasa. Wa yahlif, dan bersumpah, tapi sumpahnya sumpah palsu, memberikan keterangan-keterangan palsu, data-data palsu. Jadi hati-hati, Pak. Penipuan merajalela, kepalsuan pun juga membudaya. Berita-berita palsu, berita-berita bohong yang hoax muncul macam-macam. Ada yang menipu lewat trading, menipu lewat medsos, menipu lewat HP, media cetak dan sebagainya. Jadi hati-hati. Fa idza kana dzalika zamanun, kata Rasulullah, kalau engkau hidup di tengah-tengah zaman seperti itu, fa alaikum bil harab, maka larilah kamu. Mendengar berita seperti itu, ada sahabat yang bertanya, "Qila ya Rasulullah, ila ainal mahrab?" Kalau kami hidup di tengah-tengah zaman seperti itu ya Rasul, kemana larinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Allahi ta'ala wa ila kitabihi wa ila sunnati nabihi. Hadis
riwayat Imam Ad-Dailami. Jadi kalau ada zaman yang sudah seperti itu, jadi ya lihat aja, Bu. Maka pertama larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak zikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Banyak zikir. Makanya kalau puasa ini perbanyak asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, kalau kepanjangan ya ndak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Perbanyak. Ibu sambil masak baca itu bagus. Karena ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Asyhadu alla ilaha illallah, menyenangkan Allah, kita bertauhid, beristighfar mohon ampun, kemudian minta surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Kan kebutuhan kita, Bu. Berapa kali jenengan, Bu, baca ini, Bu? 3 kali. Perbanyak. Jadi jangan cuma abas terawih saja, tapi perbanyak. Di waktu naik motor, waktu mengendarai mobil, bagus baca ini. Sambil juga baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, baca sholawat. Lah itu semua juga mendapatkan nilai sedekah, Pak. Mendapatkan nilai sedekah. Jadi kita punya harta, sebagian kita infakkan, yaitu semua untuk apa? Itu kan alat untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ilas kitabihi, banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Nah sekarang ini, Pak, banyak yang dilalaikan dengan kata seringnya main WA, main game. Kadang kita lalai baca Quran, ya, Bu. Nah, tapi ini kalau ingin dijauhkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dijauhkan dari perbuatan maksiat, itu zikrullah, zikir, ingat, lari kepada Allah Ta'ala dengan zikir, banyak baca kitab suci Al-Quran, dan wa ila sunnati nabihi, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholatnya bukan sholat, Bu, sholat sunnahnya, ya, sholat sunnahnya dikerjakan. Jadi makanya ada nilai sodako. Orang sodako itu kan karena ketulusan, kesenangan. Jadi ini maghribnya kurang berapa menitnya? Cukup ya? Cukup ya? Oh, kurang 5 menit. Ya, ada hadis lagi supaya kita kehati-hatian. Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila kis'adiha. Kata Rasulullah, nanti ada saatnya engkau umat Islam direbut oleh umat lain, bagaikan sekelompok orang yang lapar merebut makanan. Gila, sahabat, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, awamin killatina yauma idzin ya Rasul, apakah jumlah umat Islam nanti sedikit sampai jadi rebutan umat lain, direbut umat lain? Lah, walakinnakum muthaun ka ghathais sail. Tidak, kata Rasulullah, jumlah umat Islam besar tapi seperti gutha, seperti buih yang terhempas ke sana kemari. Yang bikin diskotik itu siapa, Pak? Orang Islam, orang beriman atau orang kafir? Tapi yang masuk banyak mana? Dan orang Islam. Ya Allah. Jadi direbut, dirusak mentalitasnya, dibingungkan. Kata Rasulullah, yuj'alul wahnu fi qulubikum wa yanza'ur rabu min qulubi aduwikum. Sehingga yang terjadi apa? Kalau diibaratkan umat Islam besar tapi dirusak, kan tidak berbobot, Pak. Karena apa? Kebanyakan umat Islam sudah nggak seneng ngaji. Kalau kadang ada acara ngaji rutin di masjid, paling yang datang bisa dihitung dengan jari.
Makanya kalau Rasulullah mengatakan, wah zaman diajak baik sulit, tapi kalau dijak maksiat gampang. Kalau tidak percaya jenengan tes. Di sini ngadakan pengajian, kira-kira 100 meter ada orkes dangdutan. Kira-kira banyak mana yang datang, Bu? Yang datang banyak mana? Yang ke orkesan. Jadi kalau diajak ibadah, diajak sholat jamaah, itu sulitnya luar biasa. Tapi kalau diajak maksiat gampang. Jadi yang terjadi sehingga apa? Yuja'alul wahan, terjadi penyakit, namanya penyakit wahan. Penyakit wahan itu miskin hati, miskin mental. Jadi sebenarnya di Indonesia ini banyak orang kaya, Pak. Banyak orang kaya. Tapi ya mudah-mudahan kaya hatinya, bukan miskin hati. Karena kalau miskin hati, meskipun hartanya miliaran, kurang, Pak. Sampai sudah punya jabatan, gaji pun besar, masih korupsi, masih naudzubillah. Nah ini makanya apa ya Rasul penyebabnya kalau hati sudah kena penyakit wahan? Lihubbikumud dunya wa karahatikumul maut. Sehingga apa? Menjadi orang yang cinta dunia. Jadi bukan berarti cinta nggak butuh dunia, Pak. Ya butuh. Tapi cinta dunia itu sudah memburu hati, tidak peduli halal haram. Jadi al-tama'u wal rakusu itu menjadi apa namanya? Sudah menjadi budayanya. Naudzubillah. Wa karahatikumul maut, jadi melupakan mati, sudah tidak ingat akan mati. Naudzubillah. Juga maksudnya tidak ingat mati, takut mati, tidak ingat mati ini tidak mempersiapkan bekal untuk mati. Makanya didorong kita dengan tema ku infakkan diriku, ku bersihkan ku infakkan hartaku, ku bersihkan diriku. Dan mudah-mudahan pasca Ramadan kita menjadi orang-orang yang betul-betul bersih, mendapatkan maghfirahnya Allah dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, diberikan Allah Ta'ala rahmat dan ilmu yang barokah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.